Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa minal munjati syarifah at-tawakkalu 'ala Allah wal hubbu fillah war ridha anillah wa husnun niyyati ma Allah wal ikhlasu fi dhahir wal batin billah. Wa minal munjati syarifah, dan diantara perkara yang dapat menyelamatkan syarifah yang mulia adalah at-tawakkalu 'ala Allah, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, wal hubbu fillah, dan mencinta di jalan Allah, war ridha anillah, dan ridha terhadap pemberian Allah, wa husnun niyyati ma Allah, dan baiknya niat kepada Allah, wal ikhlasu fi dhahir wal batin lillah, dan ikhlas baik zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Ini bahasan yang berikutnya tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang minggu kemarin kita sudah bahas zuhud. Nah, sekarang bahasan yang berikutnya adalah tawakal. Tawakal kepada Allah, kemudian cinta jalan Allah, nanti akan ada bahasannya sendiri di depan. Amma tawakkalu 'ala Allah, adapun tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa min asyrafi maqamatil muqinin, adalah di antara makom yang paling mulia bagi orang-orang yang yakin, wa azzu thamaratil yakin, dan perkara yang paling mulia, wa azzu thamaratil yakinin, dan buah yang paling mulia dari keyakinan. Jadi dari buah yang paling mulia atas keyakinan kita adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatawakkal 'ala Allahi innaka 'alal haqqil mubin. Fatawakkal 'ala Allah, dan berserah dirilah kamu kepada Allah, innaka 'alal haqqil mubin, sungguhnya engkau dalam jalan yang benar dan jelas. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam dakwahnya. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya, kemudian risalahnya sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan caranya, maka kata Allah setelah itu gimana? Fatawakkal 'ala Allah, maka semuanya serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan yakin bahwa risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah risalah yang hak, yang jelas, risalah yang benar juga jelas. Kemudian kata Allah dalam firman Allah yang lain, wa qala ta'ala innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berserah diri. Nah, dua ayat yang pertama ini adalah perintah tawakal Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, ya, setelah Rasulullah melaksanakan dakwahnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bahkan dalam ayat yang kedua itu kata Allah, fabima rahmatin minallah lintalahum. Ya, fabima rahmatin minallah, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, berlaku lemah lembutlah kamu kepada mereka, ya. Lintalahum, lenturlah kamu kepada mereka dalam berdakwah. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, kalau kamu bersikap kasar, ghalidhal qalbi, kemudian keras hati, kalau dalam dakwah ini memaksakan kehendak dengan cara yang kasar, ya, lan faddu min haulik, maka kata Allah, niscaya lan faddu min haulika, mereka akan melarikan diri dari kamu, min haulik, dari sekitarmu, akan bukannya makin dekat dengan kita, tapi akan semakin jauh. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka ampunlah mereka, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kamu, wasyawirhum, dan berusahalah kamu dengan mereka
fil amri dalam segala urusan. Fa idza azamta, dan jika kamu sudah azam, sudah bertekad kuat, sudah bertekad bulat, kata Allah, fatawakkal 'ala Allah, maka berserah dirilah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat yang ini adalah berserah diri ketika dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dalam firman Allah yang lain, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah lah, falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri. Hendaknya berserah diri orang-orang yang beriman. Jadi kalau ngaku orang beriman, hendaknya menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perintah tawakal ini tentu saja sebagaimana tadi dalam ayat sebelumnya, perintah tawakal ini ada setelah usaha yang dilakukan. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk dakwah, kemudian menyampaikan risalahnya, ya, dan Rasulullah melaksanakan itu, apa yang kemudian? Kemudian semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Setelah usaha yang dilakukan baru berserah diri. Ini yang benar. Jangan belum apa-apa berserah diri. Oh, saya mah tawakal aja. Belum usaha, jangan tawakal dulu. Gitu ya. Nah, ini wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, ini juga dua ayat yang berikutnya adalah dua ayat yang dalam peperangan ini, ya. Dalam ayat perang, ya. Dalam ayat yang berikutnya, wa 'alallah, dan hanya kepada Allah, fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Jika ngaku beriman, maka bertawakallah kepada Allah tuh. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alallah. Fa'arid anhum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Ay al-munafiqun, ya, dari orang-orang yang munafik. Wa tawakkal 'alallah, dan bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala wakila, sebagai pelindung. Ay waliya, katanya gitu ya. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai orang-orang munafik. Dalam peperangan, orang munafik itu di hadapan Rasulullah semuanya manggut-manggut. Semua perintah yang Rasulullah sampaikan kepada mereka, wah iya gitu ya. Tapi nanti di belakang mereka akan bermusyawarah tuh dengan kelompoknya, akan menentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, fa'aridahnum, Muhammad, jangan kau hiraukan mereka, berpalinglah dari mereka. Kemudian setelah itu maka apa? Maka berserah dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berdakwah ini, ya biarin mereka begitu. Memang seperti itulah sifat orang-orang munafik. Mereka akan mengiyakan di depan kita, tapi di belakang berkata lain. Gitu ya. Senang dengan kita di hadapan kita, di belakang berkata lain. Nah, tapi yang begini-begini ini, ya, jangan sampai merusak dakwah. Artinya biarkan mereka, jangan hiraukan mereka, kata Allah. Maka berserah dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah sebagai pelindung, gitu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau tawakkaltum 'ala Allah, jika kamu sekalian berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan memberimu rizki, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada burung-burung. Taghdu himasan, mereka berangkat pagi-pagi sekali dalam keadaan lapar, himasan, ya. Wa taruhu bitanan, dan mereka kembali dalam keadaan kenyang, ya. Jadi kalau kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berserah diri yang sesungguh-sungguhnya, maka Allah pasti akan memberikan kita rezeki. Amin. Ya, pasti memberi rezeki. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Ya, burung pergi kemana tahu ya, tapi pulang masih dalam keadaan kenyang. Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Wa fil ma'thur, dalam hadis yang ma'thur diceritakan, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pelindung kita, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya pelindung. Qalaha Ibrahim alaihi salatu wasalam hina kudhifa bihi finnar. Nah, kalimat ini diucapkan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ya, ketika Nabi Ibrahim dibakar itu, apa yang dibaca oleh beliau? Ya, di antaranya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah ya sebagai pelindung, ya. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya pelindung. Wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minun, juga orang-orang yang beriman, hina qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, yang dalam ayatnya alladzina qala lahumun nasu, orang-orang yang beriman yang orang-orang kafir Quraisy berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u, ya. Dalam ayatnya innan nasa qad jama'u, ada orang yang mengatakan kepada orang-orang yang beriman, kepada Rasulullah dan para sahabatnya, sesungguhnya innan nas, sesungguhnya orang-orang, di sini adalah kaum kafir Quraisy, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, qad jama'u lakum, mereka telah berkumpul lakum untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, ya. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Jadi ada orang-orang datang kepada Rasulullah kasih tahu, ya Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan dan bala tentaranya sudah berkumpul. Mereka bersiap-siap untuk menyerang kita. Fakhshawhum, udah takut, takutlah, supaya takut kita. Tapi apa? Kemudian yang dibaca oleh Rasulullah SAW, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang dibaca oleh Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Fazadahum imana, maka yang terjadi bukan takut, tapi bertambahlah iman mereka. Fazadahum imana, bertambahlah iman mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka membaca lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil itu juga kita baca dalam keadaan apa saja, sebagai tanda kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai permohonan permintaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi susah, banyak nih kalimatnya nih, baca ini hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Di saat kita lagi buntu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa qala ba'du salaf, ya. Wa qala ba'du salaf, sebagian para ulama salaf as-salih rahimahullahu, semoga Allah merahmati mereka. Mereka mengatakan, man radiya billahi wakila wajada illa kulli khairin sabila. Barang siapa yang ridho kepada Allah, barang siapa yang ridho Allah sebagai pelindungnya, wajada illa kulli khairin sabila, maka mereka akan mendapati jalan terhadap setiap kebaikan. Kalau kita ridho Allah sebagai pelindung kita, maka pasti kita akan mendapatkan jalan untuk setiap kebaikan. Tawakal ini kan enak, cuma enak diucapkan doang. Prakteknya susah. Wa aslu tawakul, adapun asal daripada tawakal, yakinul qalbi, adalah keyakinan hati, bi annal umura kulliha, bi annal umura kullaha, bahwasanya semua urusan, ya, biyadillahi, berada di tangan Allah, wa fi qabdatihi, dan berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita yakin bahwa semua urusan kita itu sebetulnya adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la dharra wala nafi'a wala mu'tiya wala mani'a ghairullah. Dan sesungguhnya tidak ada yang dapat mendatangkan bahaya, wala nafi'a, dan tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat, wala mu'tiya, dan tidak ada orang yang bisa memberi, wala mani'a, dan tidak ada orang yang bisa mencegah, ghairullah, selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bahwa kita yakin bahwa hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bahwa segala urusan kita ini di tangan Allah, kita yakin bahwa Allah tidak ada yang dapat memberikan manfaat, madarat, ya, memberi dan mencegah kecuali Allah Subhanahu wa taala, gitu ya.
Summa tuma'ninatul qalbi. Kemudian setelah kita merasa yakin dalam hati kita, summa tuma'ninatul qalbi. Kemudian ya, tenangnya hati. Wa sukunuhu, dan tentramnya hati ila wa'dillahi wa dhamanihi, terhadap janji Allah dan jaminan Allah. Setelah kita merasa yakin bahwa semua urusan kita ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, timbullah rasa tenang, tentram dalam hati kita, dan kita akan yakin tuh terhadap janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya tawakal. Kalau belum yakin, ya, tidak akan mendatangkan ketentraman. Ketenangan dalam hati tidak mungkin ada. Hatta la yatariba wa la yatazalzala, sehingga tidak goyah, wala yatazalzala, dan juga tidak terguncang, inda wurudi syada'id, ketika datangnya kesulitan-kesulitan, wal faqat, dan kebutuhan-kebutuhan. Ketika susah maksudnya faqat itu. Ya. Jadi ketika kita yakin terhadap terhadap Allah Subhanahu wa taala, hati kita yakin, tenang terhadap janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala, datang kesulitan kepada kita, datang kesusahan terhadap kita, ya, hati kita nggak goyah, tetap semuanya diserahkan kepada Allah. Ya. Wa hatta la yafza, sehingga tidak takut, wala yarja, dan tidak kembali, tidak pulang, fil muhimmat, dalam perkara-perkara yang penting, wal mulimmat, dan perkara-perkara yang merupakan musibah, illa ilallahi ta'ala, kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya ketika datang kesulitan, ketika datang perkara-perkara yang penting, perkara yang besar yang kita hadapi, kita nggak takut dan kita tidak pulang kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita serahkan semuanya kepada Allah. Wa in raja'a fi syai'in min dzalika ilal khalqi, wa in raja', dan jika ia pulang atau mengembalikan fi syai'in, dalam segala sesuatu, min dzalika, dari hal-hal tersebut, ilal khalqi, kepada makhluk, kana dzalika fi dzahir, maka hal itu hanya dalam zahirnya saja, dunal batin, tidak dalam batin. Wa yakunu 'alal muwafaqatil amril ilahi, dan ia tetap berada dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, al-masyru', sesuai yang disyariatkan. Ya. Jadi kalau dalam tawakal itu adalah semuanya dikembalikan kepada Allah. Kita punya urusan, punya kesulitan, semuanya datangnya dari Allah. Karena kita yakin semuanya datang dari Allah, maka kita juga akan yakin bahwa yang memberikan solusinya juga Allah. Gitu. Walaupun misalnya di zahirnya kita ini, ketika datang kesulitan kepada kita nih, nggak punya duit, ya, nggak punya pekerjaan, misalnya kita datang ke kawan, kita datang ke saudara meminta bantuan, zahirnya kan seperti itu. Nah, yang seperti ini bukan berarti kita tidak tawakal. Ya, karena tawakal itu kan adanya di sini. Adapun walaupun kita mengembalikan zahirnya kepada orang-orang, kepada manusia untuk meminta bantuan, itu hanya zahir saja. Kenapa? Karena zahir juga penting sebagai wasilah. Ya. Tetapi tetap hati mah semuanya diserahkan kepada Allah. Artinya misalnya ketika kita datang kepada kawan, datang kepada saudara, kemudian kita dapat bantuan tuh karena kesulitan yang kita peroleh, ya, pada hakikatnya kita yakin hakikatnya bukan kawan, tapi hakikatnya semuanya dari Allah. Karena seandainya bukan dari Allah pun, ya, mau kawan kek, mau saudara kek, ya, kalau Allah tidak menghendaki, ya kita juga nggak dapat bantuan, ya, tidak dapat solusi juga. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mengembalikan sesuatu kepada manusia, pada zahirnya, ya, dunal batin, yang penting batinnya tidak semata-mata mengandalkan manusia, semuanya serahkan kepada Allah. Tetap usaha harus ada. Nah, ini menunjukkan bahwa usaha itu penting. Jadi tawakal itu bukan berarti berlepas diri daripada usaha, daripada orang-orang di sekitar. Gitu ya. Orang pintar. Itu malah. Akhirnya kan begitu. Itu lain lagi ceritanya. Iya. Wali syafi min syartil mutawakkil itu. Dan bukanlah termasuk dari syarat-syarat orang yang tawakal, ayakuna mutajarradan
an asbabid dunya. Bukan termasuk syarat orang yang tawakal itu harus berlepas diri daripada sebab-sebab dunia. Ya. Bal qad yakunu mulabisanil asbab. Bahkan kadang-kadang ia melaksanakan sebab-sebab dunia. Ma tawakkali, ya. Ma tawakkuli disertai dengan tawakal. Tetap ya, namanya tawakal itu bukan berarti kita melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, sifatnya itu artinya bisa datang kepada orang. Ya. Tetap ya. Kalau misalnya kita lagi dapat kesulitan nih, kan kadang-kadang kita datang ke kawan, cerita sekedar untuk mencari solusi kan? Benar nggak? Nah, seperti bukan berarti kita nggak tawakal sama Allah. Ya, semua serahkan sama Allah, enggak. Kadang-kadang kita perlu juga. Ya, curhat ini perlu juga. Tetapi tetap semuanya nanti dikembalikan kepada Allah. Tawakal mah tetap. Ini kan bagian dari asbab dunia ini perlu juga. Bukan berarti dengan seperti ini kita tidak tawakal. Ya. Yang tidak tawakal seperti apa? Kita punya masalah. Datang kawan itu bukan nyari solusi, cuman keluh kesah terus gitu ya. Nah, ini namanya bukan tawakal. Ya, cuman yang ada ya ngeluh mulu. Ya curhatnya bukan nyari solusi, ngeluh mulu terhadap kehadiran Tuhan misalnya gitu ya. Nah, ini baru namanya bukan tawakal. Gitu ya. Kalau yang tawakal mah datang ke kawan yang gini, kira-kira gimana ya? Saya punya masalah kira-kira gitu. Tapi tetap ya, seperti itu pun juga harus disertai dengan tawakal. Artinya harus mengembalikan bahwa semua urusan nanti yang menyelesaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tu walakinnahu yakunu mu'tamidan 'ala Allah la 'alal asbab. Tetapi ia berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala bukan terhadap sebab. Ya, yang kita pegang tetap Allah Subhanahu wa taala, bukan terhadap sebab. Karena sebab walaupun kita pun jalankan sebab itu, belum tentu kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, semuanya tetap Allah yang punya urusan. Wa alamatu sidquhu fi dzalika, adapun tanda kebenaran tawakalnya, kebenarannya fi dzalika dalam hal tawakal tersebut, alla yaskuna ilaiha. Ia tidak tenang, tidak merasa tenang dengan sebab-sebab duniawi. Wala yatma'innu biha fi halati wujudiha, dan dia tidak merasa tenang dengan sebab-sebab duniawi fi halati wujudiha ketika ada sebab-sebab duniawinya. Wala yatazalzalu, dan juga dia tidak merasa terguncang, wala yadharibu, dan juga tidak merasa tergoyahkan, ya, goyah inda faqdiha, ketika tidak ada asbab-asbab dunia. Ya. Nggak diem aja. Jadi sebab-sebab dunia itu artinya gini, adanya sebab dunia ataupun tidak ada sebab dunia, dia mah tetap tenang karena semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini mah begitu. Jadi sebab dunia penting. Tetapi bahwa dia itu berserah diri kepada Allah, tandanya adalah apa? Tandanya adalah ada atau tidak adanya sebab dunia, dia tetap merasa tenang. Ya, artinya nggak goyang. Gitu. Santai aja gitu karena ada Allah. Gitu. Tetap dunia mah dicari gitu. Sebab dunia mah. Wa qad yakunul 'abdu mutajarradan an asbabid dunya. Terkadang katanya seorang hamba mutajarradan, berlepas diri dari sebab-sebab dunia. Terkadang nih ada orang yang semuanya kembalikan kepada Allah tanpa mencari sebab dunianya. Wa huwa ghairu mutawakkilin. Nah, orang yang seperti ini bukan orang yang tawakal. Ya, seperti orang yang dalam agama nih ya, seperti orang yang menghendaki surganya Allah, menghendaki rahmatnya Allah, ridhanya Allah, tapi nggak mau ibadah. Nggak mau menjalankan perintah. Saya serahkan aja hidup gue sama Allah. Terima beres. Terserah Allah aja. Gue mah yakin. Yakin gue mah beriman kepada Allah. Masalah nanti masuk surga ke neraka tergantung Allah aja itu. Nah, ini namanya orang yang seperti ini adalah bukan tawakal. Karena tidak ada sebabnya. Berlepas diri sebab. Ya. Pun sebaliknya ya.
Sebaliknya juga dalam apa namanya urusan dunia misalnya. Kita pengen punya duit tapi kita berlepas diri sama Allah aja lah. Kita lapar nih, serahkan aja semuanya kepada Allah. Gitu ya. Tanpa nyari gitu, tanpa nyari sebabnya. Gitu ya. Tanpa ada usahanya. Ini juga bukan tawakal gitu ya. Wa huwa ghairu mutawakkilin. Mahma kana muta'alliqan bil asbab, selama ia masih berkaitan dengan sebab. Artinya berkaitan dengan sebab itu selama dia masih membutuhkan terhadap sebab itu. Ya kalau misalnya kita yakin kalau nggak kerja ya kita nggak dapat duit. Ya kalau nggak usaha kita nggak dapat duit. Kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah. Tapi kita juga yakin bahwa kita ini tidak akan punya duit kalau kita nggak kerja, kalau kita nggak usaha. Nah, berarti apa? Berarti ini bukan tawakal namanya. Wal muttabitan ilal khalqi, dan selama dia masih melihat kepada makhluk, artinya selama masih membutuhkan terhadap makhluk, kepada orang lain. Wa tami'an fihim, dan toma berharap kepada mereka. Ya, selama masih ngarepin sama orang mah ya namanya bukan tawakal. Gitu kan, ada orang gitu. Saya mau berserah diri aja sama Allah, tawakal aja. Tapi hatinya masih ngarep sama orang. Ya, namanya bukan tawakal. Nah, summa innal asbab alal qismain. Kemudian sebab-sebab ini terbagi dua. Ini nanti di bawah ada penjelasan yang mungkin lebih bisa memahamkan kita. Yang pertama, diniyatin, ada sebab-sebab agama, ya. Wa dunyawiyatin, ada sebab-sebab duniawi. Fal asbabu diniyah, adapun sebab-sebab agama nih. Mislul ulumin nafi'ah. Contohnya seperti ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wal a'mali sholihah, amal-amal soleh. Allati la budda minhu, yang harus dilaksanakan. Fala budda likulli muslimin, maka wajib terhadap setiap muslim min iqamati tilkal asbab, untuk melaksanakan sebab-sebab tersebut. Wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Mal i'timad 'alallahi dunaha, ya, disertai dengan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dunaha, bukan kepada selain Allah. Ini dalam masalah agama, maka yang menjadi sebab berharap kepada Allah itu tetap harus menjalankan syariatnya. Kita pengen dapat rahmat Allah, ya pertama mencari sebabnya, mencari ilmu yang manfaat, gitu kan gitu. Kemudian beramal soleh, kemudian melaksanakan kewajiban kita. Ini sebab nih, sebab duniawi. Setelah kita berusaha nyari ilmu, ngaji kita, kemudian perintahnya kita jalankan, larangannya kita jauhi, baru kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya, kenapa? Karena kan semua ibadah yang kita laksanakan ini Allah yang punya. Diterima atau tidak terima, yang penting kita udah usaha, udah melaksanakan yang terbaik yang kita bisa, Allah yang punya urusan setelahnya. Nah, kemudian tapi jangan berharap terlalu banyak, jangan terlalu berharap rahmat Allah sementara kewajiban kita tinggalin, ngaji juga ogah. Nah, gitu. Maksudnya gitu ya. Ini dalam masalah agama. Nah, wa amal asbab dunyawiyah, sedangkan sebab-sebab duniawi, fakal hirafi wasinaat, katanya. Maka seperti pekerjaan-pekerjaan dan kerajinan-kerajinan tangan. Ya, kerjaan-kerjaan lah, artinya yang dihasilkan oleh tangan. Wasairu ma yatasabbabu bihin nas litahsili ma'asyihim, dan seluruh perkara yang menyebabkan manusia menghasilkan untuk penghidupan mereka. Wa hadhil asbab la yajuzu lil insan tarku ma yahtaju ilaihi minha. Maka dan sebab ini katanya tidak boleh manusia meninggalkannya ma yahtaju ilaihi, apa-apa yang dibutuhkan olehnya. Ya, selama kita masih butuh terhadap duniawi, terhadap makan, terhadap ya biaya, maka kita tidak boleh meninggalkan ini. Ya, harus dicari sebabnya. Tidak bisa kemudian kita berpangku tangan kemudian tawakal. Harus dicari. Ya, ini. Hadil asbab la yajuzul insan, enggak boleh bagi manusia tarku ma yahtaju ilaihi, meninggalkan apa yang dibutuhkan olehnya. Harus dicari, harus dikerjakan. Wala yastagni anhu. Wala yastagni anhu, dan apa yang dibutuhkan olehnya. Illa, kecuali in kana ajizan.
kecuali kalau dia ajiz. Ya, ajiz itu orang yang sama sekali tidak mampu. Apa orang yang tidak mampu itu? La yastati'us sa'yu, orang yang tidak mampu berusaha, wala yastati'ul harakata, dan orang yang tidak mampu bergerak. Nggak bisa usaha, nggak bisa bergerak, baru itu tawakal kepada Allah. Ya kan? Pasrah ada itu mah. Nah, selama kita masih bisa berusaha, maka wajib. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, au kana mimman uqima fi dzalik, atau ia termasuk orang-orang yang melaksanakan tawakal tersebut min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah, ahlul ma'rifati wal yakin. Ahli ma'rifat sama ahli yakin. Ya, seperti para aulia misalnya. Wali ibadah aja udah, kerjanya cuma ibadah doang udah. Ini orang yang sudah kenal sama Allah, sudah yakin betul dengan Allah, ya tidak perlu menjalankan sebab-sebab duniawi kayak kita nih, kerja, usaha, ya kan? Nggak perlu mereka mah. Nah, kita termasuk mereka bukan, gitu ya? Termasuk ahli marifat sama yakin bukan? Kalau kita bukan, ya kan? Ya perlu menjalankan sebab kan begitu. Jadi ya, menjalankan sebab itu wajib ya, kecuali pertama tadi orang yang ajiz, orang yang tidak mampu menjalankan usaha dan tidak mampu bergerak, atau kita termasuk orang-orang yang ahlul ma'rifah wal yakin, yang memang hidup kita diserahkan semuanya kepada Allah. Ya tentu saja ini nggak sembarangan orang. Ya, sembarangan orang. Ini mah orang-orang ahli ma'rifah wal yakin, mah orang-orang yang dalam hatinya sama sekali tidak nyimpen sedikit pun tentang duniawi. Orang yang sudah membuang dunia dari hatinya. Kalau sanggup sih juga. Ya. Wa ala kulli halin. Wa ala kulli hal, ya. Falaysa yajuzul insan, maka tidak boleh bagi manusia ayat rukata tasabbub, meninggalkan sebab-sebab lima asyihi untuk penghidupan mereka. Ala kulli hal nih, setiap kita nih tidak boleh meninggalkan yang menjadi sebab penghidupan kita. Alladzi la budallahu minhu, ya, yang diharuskan kepadanya. Artinya kalau kita masih punya tanggungan, masih punya ini, kita nggak boleh kemudian meninggalkan itu, nggak boleh. Illa in kana ajizan, kecuali kalau tidak mampu. Tadi kalau udah nggak mampu lah sama sekali. Au mimman ukima fitajri di min ahlihi, atau memang kamu termasuk orang-orang yang termasuk orang-orang yang menjalankan tajrid, yang berlepas diri dari duniawi, min ahlihi, dari ahlinya itu yang tadi tuh, ahlil ma'rifah sama ahlil yakin, kecuali kita termasuk itu. Ya, misalnya kalau kita cerita tentang aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya begitu ya. Ya kan ulama sekaliber mereka, ya sekelas mereka, ya tidak perlu lagi mencari ma'asyi, mencari penghidupan. Termasuk salah satu contoh tuh yang sering diceritakan adalah kisahnya Syekh Abdurrahman Bajalahban. Ya, Syekh Abdurrahman Bajalahban yang mendapat kewaliannya di antara karena kesabaran mendidik istrinya. Ya kan, dia masuk, Syekh Abdurrahman Bajalahban itu salah satu wali yang terkenal ya di Hadramaut, itu ada namanya Syekh Abdurrahman Bajalahban. Satu ketika dia uzlah. Kenapa uzlah itu? Karena sudah tidak sanggup dengan perilaku istri yang sayul akhlak, yang perilakunya buruk. Ya, tidak sanggupnya itu bukan berarti baru sebulan 2 bulan kemudian minggat, bukan. Sudah bertahun-tahun ternyata tidak ada perubahan. Tapi ya, beliau tetap sabar mendidik istrinya. Sampai satu ketika beliau uzlah. Udahlah, saya semua usaha sudah semua dilakukan, ya kan, sudah maksimal. Sekarang saya serahkan semuanya kepada Allah. Uzlah ke sebuah gua. Ya, zaman dulu kan begitu ya. Para ulama dulu kalau uzlah itu ke gua, menghindari kehidupan duniawi lah. Uzlah dagang ponan dulu. Ternyata di dalam gua itu sudah ada 2 orang yang sedang uzlah juga, yang lagi ibadah dalam gua itu. Setiap datang waktu makan, kedua orang ini bermunajat kepada Allah. Ya Allah, mau makan gitu kan.
tiba-tiba Allah turunkan rezeki buat mereka. Yang satu sedang minta makan, satu kemudian mengangkat tangannya lagi kepada Allah, kemudian datang lagi makanan. Syekh Abdurrahman kemudian melakukan hal yang sama, bermunajat kepada Allah, ya Allah, minta makanan. Nah, ternyata porsi Syekh Abdurrahman Bajalaban itu cukup untuk bertiga. Sementara yang lain mah cukup untuk masing-masing, Syekh Abdurrahman Bajalaban ini cukup bertiga. Sehingga yang dua ini kaget lah, ini orang baru datang aja udah ngalah-ngalahin kita nih gitu. Ini lebih tinggi lagi gitu ya. Gitu. Udah wali banget. Boleh bisa gua angkat tangan ya. Nah, ini namanya ahlul ma'rifah wal yakin. Kan begitu ya. Ini orang-orang seperti ini sebutin ahlul ma'rifah wal yakin. Karena semuanya tinggal ngangkat tangannya nyampe. Kita termasuk orang seperti itu enggak? Kalau termasuk ya monggo. Gitu ya. Tidak menjalankan sebab-sebab dunia. Ketika ditanya, yang kedua ini penasaran kemudian bertanya, siapa sebenarnya engkau ya Syekh? Katanya gitu. Nama saya Abdurrahman Bajalahban. Kaget. Kenapa? Karena selama ini katanya dia mendapat perintah, mendapat petunjuk kalau pengen sampai doanya, pengen dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertawasul dalam setiap doa kepada Syekh Abdurrahman Bajalahban. Lihat orang gitu. Kemudian nanya, apa sebab engkau diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala? Syekh Abdurrahman mungkin ibadah banyak lah. Lu juga banyak kan, lu kali ibadah mah gitu loh bahasa kita. Ya, tapi ada satu amalan yang kalau nggak punya, apa itu? Bahwa saya ini punya istri yang sangat sayul akhlak, ya. Dan saya sabar mendidiknya. Jangan aja dia sabar banget kok kayak lu. Sabar mendidiknya. Gitu lagi jadi wali. Didik teman. Jangan ditinggalin. Jangan ditinggalin. Gua ngajak ke sini, dia keluar lagi berarti dia kalau setan gua lagi dia. Ya. Tapi kemudian setelah beliau keluar uzlah, istrinya kemudian menjadi istri yang soleh. Uzlahnya itu dalam uzlahnya karena yang diminta adalah untuk kebaikan istrinya, Jod. Lu kemana ya? Wasilah dulu itu Syekh Bajalahban. Iya, Syekh Abdurrahman Bajalahban kemudian ya. Karena dalam uzlahnya itu yang diminta adalah salah satunya adalah kebaikan buat istrinya. Ini mah bini punya perangai rada jelek dikit ngomongin kemana-mana tahu. Kegilaan dia. Balik lagi. Sabar. Iya. Tuh, wa yahrumu 'alal insan, maka haram bagi manusia ayyaquda anil iktisab. Duduk itu artinya meninggalkan anil iktisab daripada kasab, daripada kerja. Ya. Haram bagi manusia untuk duduk dari kasab, tidak bekerja, alladzi yaqdiru alaihi, yang ia mampu untuk melakukannya, wa yahtaju ilaihi, dan ia butuh. Ya, kalau dia butuh dan mampu melakukannya kemudian dia tinggalkan, haram baginya. Wa yatruku nafsahu, dan dia meninggalkan dirinya, membiarkan dirinya, wa yalahu diaan, dirinya dan keluarganya dia dalam keadaan terlunta-lunta. Yas'alunan nas, minta-minta sama orang. Wa tashawwafuna ila ma fi aydihim, kemudian mereka, wargamu melihat-lihat, ngintip-ngintip apa yang orang punya, apa yang menjadi milik orang lain. Tuh. Kenapa? Karena di rumah nggak ada. Nah, ini menyebabkan keluarga kita dalam keadaan seperti ini hukumnya haram. Tuh. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman, cukuplah merupakan dosa bagi manusia, katanya, ayudayyi amayya'ulu, adalah orang yang menyia-nyiakan, membiarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dosa itu dan haram. Wa kafa bil mar'i itsman, maka cukuplah merupakan sebuah dosa bagi manusia ayudayya, menyia-nyiakan atau membiarkan, man ya'ulu, orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu bertanggung jawab terhadap diri kita, khususnya, dan keluarga kita yang menjadi tanggungan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mau nanya enggak? Mas biasa nanya.